Humanisme manusia digambarkan secara optimistik dan penuh harapan. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi sehat dan tumbuh secara kreatif, yang disebut dengan aktualisasi diri. Pandangan Abraham Maslow dalam kepribadian menekankan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menolak riset binatang. Apa sih maksudnya? Jadi, menurut Maslow, perilaku manusia nggak bisa disamakan sama binatang. Karena manusia memiliki karakteristik unik seperti nilai, idea, cinta, cemburu, dan hasil kerja berpikir lain. Kemudian yang kedua, manusia pada dasarnya baik, bukan setan. Menurut Maslow, manusia memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan sifat yang dasarnya genetik. Secara esensial, ketiga hal tersebut adalah sesuatu yang baik atau paling tidak sesuatu yang netral. Sifat setan, seperti tindakan destruktif dan kekerasan, adalah hasil dari frustasi atau kegagalan memuaskan kebutuhan dasar. Kemudian yang ketiga, potensi kreatif. Pada dasarnya, manusia memiliki potensi kreatif. Kreativitas yang ada pada seseorang tidak memerlukan bakat atau kemampuan khusus. Adanya kondisi seseorang yang kehilangan kreativitasnya, sehingga perilakunya tidak berbudaya, disebabkan oleh keadaan lingkungan yang tidak menunjang dan tidak adanya kesempatan dari lingkungan untuk berkembang. Kemudian yang keempat, menekankan kesehatan psikologis. Maslow yakin bahwa tingkah laku orang yang menderita gangguan mental akan sulit dipahami jika kita tidak memahami tingkah laku orang-orang yang sehat secara utuh terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, holisme. Manusia harus dipelajari secara keseluruhan. Jiwa dan tubuh merupakan satu kesatuan, bukan unsur yang terpisah. Apa yang terjadi di bagian satu akan mempengaruhi bagian lainnya, karena manusia selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian bagian yang berbeda. Teori Maslow memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam memahami tingkah laku manusia. Yang pertama, teori Maslow mempunyai pandangan yang optimis terhadap manusia, yaitu bahwa manusia memiliki kebebasan, tanggung jawab, dan kesanggupan untuk merancang ulang kehidupannya melalui tindakan memilih dengan kesadaran. Yang kedua, teori Maslow menyajikan landasan filosofi yang jelas untuk membangun gaya yang bersifat interpersonal dan unik pada psikoterapi. Kemudian teori Maslow memahami tingkah laku manusia tanpa mengabaikan ciri-ciri yang khas pada manusia, seperti adanya gagasan, nilai-nilai, rasa malu, rasa cinta, semangat, humor, kecemburuan, dan sebagainya. Kemudian teori Maslow juga menggambarkan kebutuhan manusia sebagai kebutuhan yang tersusun secara bertingkat, mulai dari kebutuhan yang paling dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sampai pada kebutuhan-kebutuhan selanjutnya yang disebut dengan hierarki kebutuhan. Pada kebutuhan yang paling dasar, ada kebutuhan dasar fisiologis. Ini berisi sekumpulan kebutuhan yang paling mendesak pemuasannya, karena berkaitan dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup, seperti kebutuhan istirahat, kebutuhan seks, makan, dan minum. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan akan rasa aman. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih kebutuhan akan rasa aman itu? Jadi, kalau kita merasa kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi secukupnya, kita akan mulai termotivasi untuk mencari rasa aman dengan mulai mencari pekerjaan dan membangun rumah untuk menetap. Rasa ketentraman, kepastian, keteraturan dari lingkungannya itulah wujud dari rasa aman. Kemudian, kebutuhan dimiliki dan dicintai. Saat kita sudah merasa puas dan aman, kita mencari kebutuhan akan cinta. Cinta di sini bukan hanya cinta antar pasangan aja ya, melainkan kebutuhan akan kasih sayang, keluarga, pasangan, bahkan menjadi bagian dari kelompok juga merupakan kebutuhan dari cinta. Kemudian, kebutuhan akan harga diri. Ini merupakan kebutuhan individu untuk merasa berharga dalam kehidupannya. Pertama, kebutuhan akan penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri, dan kedua adalah prestasi berupa penghargaan atas apa yang dilakukannya.
Kemudian yang terakhir ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Merupakan kebutuhan untuk memenuhi dorongan manusia untuk menjadi individu yang sesuai dengan keinginan dan potensi dirinya. Aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi dan dipandang sebagai tujuan final dan ideal dari kehidupan manusia. Frustasi karena kebutuhan pada setiap jenjang tidak terpenuhi secara ekstrim dan dalam jangka waktu yang lama dapat berubah menjadi kebutuhan neurotik. Kebutuhan neurotik membuat orang mengalami stagnan dan gak peduli apakah kebutuhan itu terpenuhi atau tidak. Kebutuhan ini berperan sebagai kompensasi kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga bersifat non-produktif, mengembangkan gaya hidup yang tidak sehat, gaya hidup yang tidak memiliki nilai, berkaitan dengan tujuan mencapai aktualisasi diri, dan gaya hidup reaktif. Selain itu, teori Maslow juga memberikan sumbangan pada perkembangan tes psikologi. Kebanyakan dari para peneliti menggunakan teori Maslow sebagai dasar pengembangan alat ukur aktualisasi diri, motivasi, dan kebutuhan. Salah satunya adalah Personal Orientation Inventory System. POI adalah tes yang disusun berdasarkan teori Maslow mengenai aktualisasi diri dan bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri itu dalam diri seseorang. Oke, gimana teman-teman? Udah pada jelaskan ya gimana penjelasan dari materi tadi? Semoga dengan kita belajar bersama teori holisme dan juga humanisme dari tokoh Abraham Maslow bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan kita. Sampai sini dulu ya percobaan kita kali ini. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye.